طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Baik jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan merangkum dari kita berkaitan dengan sujud sahwi. Yang mana ini adalah bab yang sangat penting di dalam salat. Tapi qalilun man yafqahu hadzal bab, sedikit yang faqih dalam bab ini. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza zada ar-rajulu aw naqasa fi salatihi falyasjud sajdataini." Barang siapa yang di dalam salatnya mengalami kelebihan atau kekurangan, falyasjud, wajib baginya untuk sujud sahwi. Maka amalan yang hukumnya wajib, hukum belajarnya pun wajib. Tetapi ma'al-asaf ya, tetapi ma'al-asaf sangat disayangkan banyak yang meremehkan hanya karena beralasan tidak sengaja. Memang sujud sahwi itu alasannya tidak sengaja. Jadi tidak boleh orang beralasan karena tidak sengaja kemudian tidak sujud sahwi. Memang sujud sahwi itu alasannya karena tidak sengaja. Adapun disengaja maka itu merubah hayatus shalah, merubah gerakan salat, maka membatalkan salat. Jadi bab sujud sahwi itu adalah karena memang tidak sengaja. Adapun sengaja membatalkan salat tidak perlu dibahas. Karena dia merubah sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang sedang kita bicarakan adalah tidak sengaja menambah atau mengurangi, atau juga ragu. Ya, ragu di dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan barang siapa yang ragu di dalam rakaatnya, shalla arba'an aw khamsah, apakah dia salat 4 atau 5 rakaat, maka falyaj'alha arba'an, maka jadikan hitungan yang paling kecil. Tsumma yasjud sajdataini, kemudian nanti dia wajib untuk sujud sahwi. Ragu pun bisa menyebabkan seseorang terkena syariat sujud sahwi. Maka barang siapa yang meremehkan bab sujud sahwi, tentu dia sudah meremehkan bagian yang besar di dalam salat seorang hamba, yang mana salat adalah ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dihisab adalah permasalahan salat. Maka tidak ada satu bab pun yang bisa diremehkan dalam permasalahan salat, kecuali orang-orang yang memang tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah mempelajari perintah-perintahnya dan apa yang beliau larang dari perbuatan umatnya. Baik. Kita ulang dari awal bahwasanya sujud sahwi disyariatkan berdasarkan 3 sebab. Ya, sujud sahwi disyariatkan berdasarkan tiga sebab. Yang pertama, ziyadah atau tambahan, baik gerakan maupun perkataan, ya, atau kurang baik rukun, baik wajib ataupun sunnah. Ya, sunnah pun diperbolehkan untuk sujud sahwi, atau syak atau ragu pada yang rukun atau yang wajib. Nah, itu nggak perlu kita bikin bagan karena sederhana, ya. Dan sujud sahwi ini disyariatkan di sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, mengapa? Karena sholat sunnah itu meskipun memulainya hukumnya sunnah, tapi mengakhirinya hukumnya wajib. Ya, sholat sunnah itu memulainya hukumnya sunnah, mengakhirinya hukumnya wajib. Tidak boleh keluar dari sholat sunnah kecuali dengan uzur syar'i. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu
a'malakum, dan jangan kalian batalkan amalan yang sudah kalian mulai. Jadi dilarang kalau sholat sunnah kita masuk kemudian keluar dengan seenaknya. Itu sesuatu yang terlarang. Mengapa? Karena ibadah tersebut memiliki ihram. Itu perhatikan. Ibadah-ibadah yang memiliki eh, koridor ihram, ya, status ihram, itu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Ya, salat takbiratul ihram maka harus selesai, ya, sebagaimana umrah ataupun haji, ihramnya harus selesai. Kalau tidak, maka dia akan mengalami banyak sekali pelanggaran di dalamnya, tidak akan terhitung banyak sekali dosa yang dia lakukan. Jadi ibadah-ibadah yang ada ihramnya itu ibadah yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk yang pertama, ya, pembagian yang pertama, ziyadah, ya, ziyadah. Ziyadah itu ada dua kemungkinan. Sekarang ziyadatul fi'l. Iya. Bisa dibaca nggak bisa dibaca terserah lah. In salah. Menambah gerakan tapi merupakan bagian dari salat. Bisa menambah ruku, menambah sujud, menambah tasyahud, ya. Menambah perkataan penulis qiyaman fi mahalli qu'ud, harusnya tasyahud awal dia malah berdiri, ya. Au qu'udan fi mahalli qiyam, rakaat kedua harusnya berdiri dia malah tasyahud, berarti nanti tasyahudnya double, ya kan? Walau qalla ka jalsatil istirah, meskipun cuma sebentar nambahnya tetap dihitung sudah nambah. Au ruku'an au sujudan amdan, sudah ruku tambah lagi ruku lagi, ya. Au sujudan sudah sujud tambah lagi sujud lagi. Ya, ini kejadian memungkinkan. Amdan batalat. Nah, jadi ini terbagi menjadi dua. Iya, rahmat tuh tulisannya. Oh, garis beda ya. Ini tulisannya. Garis nanti garis. Bisa. Wis, muncul nong keter kayak. Nah, pipin gue. Garis. Amdan sahwan. Jadi menambah gerakan di dalam salat, dan yang ditambahkan itu gerakan yang merupakan bagian rangkaian salat. Itu boleh sengaja atau tidak sengaja kemungkinannya, ya. Kalau sengaja maka batalat, ya. Kalau tidak sengaja lam tabtul, tidak batal salatnya. Wasajid, nanti harus sujud sahwi. Maka menambah gerakan di dalam salat yang merupakan bagian dari salat, rangkaian salat. Ada dua kemungkinan, sengaja atau tidak sengaja. Emang ada orang nambah gerakan salat sengaja? Ada nggak? Sengaja lah pentak tambahi ruku ya. Apa pentak tambahi tasyahud lah, ya, yang kurang marem ya. Ada? Nggak ada. Adanya gimana? Adanya tidak sengaja. Kemudian diingatkan, tidak mau rujuk karena dia merasa seorang alim besar, ya. Dia merasa seorang syekh, seorang ustadz, kiai, jadi nggak bisa dibenerin. Yang benar adalah apa jari dewek. Padahal dia tahu itu salah, padahal tahu dia itu nambah. Contoh, rakaat pertama, kemudian setelah rakaat pertama sujud, tidak berdiri tapi tasyahud awal. Diingatkan subhanallah, harusnya berdiri. Tapi dia malu, ya.
masa aku salah, kelasnya Nyong salah. Ya, alumni S1 Mekah, S2 Madinah, S3 Mesir misalnya ya kan, S4 Indonesia. Masa saya salah sih berbuat sholat? Akhirnya dia tetap tasyahud awal. Berarti dia memaksakan menambah gerakan sholat dengan sengaja. Nah itu batal sholat. Nah, sholat makmumnya gimana? Batal juga ada kalau jamaah sholatnya begitu. Nanti ada sampai insya Allah. Ya ini yang pertama. Jadi pembagian gerakan yang ditambahkan di dalam sholat dihapus nih. Tapi yang ditambahkan merupakan rangkaian dari ibadah sholat tersebut, sengaja dan tidak sengaja. Nanti pelan-pelan ya, ini teori-teorinya dulu, nanti ada studi kasusnya, praktek nanti. Sekarang kita bicara tentang menambah rokaat ya. Kalau yang ditambah adalah rokaat, zada rokaat. Oh pokoknya tulisan zada rokaat, ada dua kemungkinan. Jadi harusnya sholat maghrib itu 3 rakaat. Di rakaat ketiga harusnya tasyahud akhir. Ya, antum sholat maghrib rakaat ketiga tasyahud akhir ya. Apa enggak? Bukan anak sing jajan. Ya, ngecek dulu. Tapi dia imamnya maksa naik karena dia kira itu baru tasyahud awal. Ya, harusnya dia tasyahud akhir itu salam, tapi dia tidak salam malah berdiri. Dia kira itu rakaat ketiga, padahal imam makmumnya tahu, oh ini naik rakaat keempat harusnya dia salam itu. Ya. Kemudian imam tetap maksa naik. Setelah memaksa naik ke rakaat keempat di sholat maghrib, kita lepas dari makmumnya dulu ya. Kita bicara imamnya dulu. Setelah lepas dari rakaat ketiga, imam naik ke rakaat keempat di sholat maghrib. Kemudian sadar. Sadar itu ada kemungkinan dua. At-tafarruq. Sadar itu kemungkinannya dua. Salatnya sudah selesai atau iya, atau masih di dalam salat. Jadi imamnya tahu, wah saya tadi diingetin kayaknya benar makmum saya deh. Ada dua kemungkinan, dia menyadari kesalahannya, bahwasanya itu rakaat keempat di sholat maghrib. Dia sadar ketika sholatnya sudah selesai, atau sadar dalam kondisi masih berada di rakaat keempat. Kalau dia sadar dan sholatnya sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Langsung sujud sahwi. Ya, sajad in qarubaz zaman. Kalau waktunya dekat, belum jauh, maka dia wajib untuk sujud. Kalau di rakaat keempat dia sadar, tapi belum selesai sholatnya. Oh ini rakaat tambahan ini. Saya tahu salah yang benar adalah makmum. Apa yang harus dilakukan? Jalasa fil hal, langsung duduk saat itu juga. Tidak perlu takbiratul intiqal, takbir macam-macam. Langsung karena itu rakaat gak ada sebenarnya. Ya, karena itu rakaat tambahan bi ghairi takbir ya, tambahkan bi ghairi takbir. Ini Arabnya Arab dokter ini Pak. Arab dokter. Arab maklum juga. Bi ghairi takbir, langsung duduk. Kemudian setelah duduk nanti harus sujud sahwi. Ya, dua-duanya sujud sahwi. Cuman pada yang kedua, pada yang pertama, yang ini langsung. Kalau yang ini duduk dulu. Ya. Kefiahnya seperti apa nanti akan kita jelaskan. Nanti ada masuk penulis caranya gimana sih sujud sahwi. Kalau dalam posisi begini, posisi begitu. Ya. Yang jelas pada yang sebelah kanan ini hatta faragha saja, salatnya sudah selesai, dia ingat tadi rakaat saya adalah ketambahan, segera
sujud sahwi in qurba zaman ya, in qurba zaman, kalau waktunya jangkanya masih dekat. Kalau sudah jauh mana? Sudah jauh ya wassalam ya, sudah jauh wassalam. Bawah aja tuh. Hah? Oh bisa di bawahnya ya, ya tolong dibantu. Wash. Kedua aja. Hah? 02 berarti antum ya. Baik. Sekarang imam berbuat salah ya. Masuk pada pembahasan imam berbuat salah. Sabah bin thiqatan. Nah, imam berbuat salah. Suhiya 'alal imam. Suhiya 'alal imam. Imamnya berbuat salah. Kemudian ada yang mengingatkan. Sabaha bihi thiqatan. Ada dua orang yang mengingatkan. Ya. Kita bicara sholatnya imam dulu ya, nanti sholatnya imam. Ada dua orang yang mengingatkan. Maka imam kalau ketika berbuat salah diingatkan makmum ada dua kemungkinan. Ya, yajzim bisawabi nafsihi. Mutaraddid. Maka imam ketika diingatkan oleh makmum dan berbuat salah, dan makmumnya lebih dari dua ya, makmumnya lebih dari satu, makmumnya lebih dari, efeknya apa? Ketika makmumnya satu, imamnya satu, maka masing-masing tidak boleh saling mengikuti yang lain kalau terjadi perbedaan pendapat. Karena kemungkinannya sama, bisa yang benar imam, bisa yang benar makmum. Tapi kalau makmumnya lebih dari satu, maka prasangkanya adalah lebih kuat pendapatnya makmum dibandingkan imam. Ketika diingatkan makmum lebih dari satu, maka imam ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi yakin bahwasanya dia berada pada hitungan yang benar. Kondisi kedua adalah rundat, ya, ragu dia. Aku dibenerin, aku salahnya di mana ya? Kalau dia memiliki keyakinan bahwasanya dia yang benar, maka tidak boleh. Tidak boleh mengikuti perkataan makmum. Mengapa? Karena makmum itu hanya memberikan zon saja, sedangkan imamnya punya yakin. Ya, nggak boleh yakin dikalahkan dengan prasangka, itu nggak boleh. Adapun imamnya rundat, ketika diberikan subhanallah oleh makmumnya lebih dari satu, grogi dia, bingung. Jangan bingung wahai imam, langsung saja. Ya. Lazimahu ar-ruju'. Segera ikuti anjuran makmum. Ya, jadi ketika imam ragu, ketika diingatkan subhanallah ragu, tidak usah bingung, segera ikuti anjuran makmum. Insya Allah prasangka mereka lebih kuat, ya, hitungan mereka lebih benar dibandingkan imam. Fa in asarra lam tabtul. Maka risiko hukumnya, ya, ketika yang pertama ini, sama cara nudingnya bagaimana ya? Tangannya orang atom tangannya. Oh yang ini. Gimana? Ah iya betul. Yang pertama ini diingatkan subhanallah subhanallah subhanallah, tapi dia nggak balik-balik ya, jalan terus. Makmum tidak wajib mengikuti imam, ya, makmum tidak wajib mengikuti. Kenapa? Karena prasangka makmum lebih kuat. Prasangka makmum lebih kuat.
Lah sholatnya imam gimana? Sholatnya makmum nanti habis ini. Sekarang bicara tentang sholatnya imam. Yang yakin dengan hitungannya sendiri, padahal makmumnya lebih dari satu. Maka sholatnya tidak batal. Ya, sholatnya tidak batal karena dia merasa benar. Persis seperti hadis tul jadi ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan salah tapi merasa benar. Ya dah, sholatnya batal dah? Tidak, tinggal melanjutkan. Ya, ini persis kejadiannya adalah kejadiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah tapi yakin benar. Salah tapi yakin benar. Maka tidak boleh ikut perkataan makmum. Ya, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Dzuliyadaini bilang, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholatnya rokaatnya sudah dikurang? Rasulullah langsung ikuti pendapat Dzuliyadaini tidak? Tidak, sampai tabayan kepada Abu Bakar dan Umar. Ketika mereka berdua mengatakan betul, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti pendapat makmum saat itu. Ya. Maka ketika ada keyakinan pada dirinya, imam tidak boleh mengikuti pendapat makmum. Jalan aja nggak apa-apa. Jalan nggak apa-apa. Lah nanti gimana? Nanti insya Allah ada penjelasannya. Sekarang imamnya ragu. Ya. Imamnya ragu. Ketika dengan subhanallah langsung ikut petunjuk makmum. Langsung ikut petunjuk makmum. Kalau dia ragu, kemudian ngeyel, ya, tetap jalan dengan keyakinan dia, maka sholatnya batal. Ya, di kasus yang mengapa kok sholatnya batal? Karena dengan sengaja meninggalkan yang yakin. Ya, karena dia dengan sengaja meninggalkan yang yakin. Berarti dia dengan sengaja memilih pendapat dirinya yang tidak yakin. Ya, dia tidak yakin sholatnya ke rakaat kepira. Innamal a'malu binniyat, tidak bisa. Ya, antum melaksanakan rakaat satu pun tanpa niat yang yakin, sholatnya nggak sah, nggak bisa. Harus yakin rakaat satu, rakaat dua, rakaat ketiga, rakaat keempat harus jelas. Kalau tidak jelas, maka antum kehilangan niat dan niat hukumnya apa? Hukumnya apa? Niat hukumnya apa? Syarat. Apa sih resikonya syarat itu apa? Harus ada dari awal sampai akhir. Sedangkan keraguan itu menghilangkan niat. Keraguan itu menghilangkan niat. Maka kalau ada satu rakaat saja, antum melakukan dengan keraguan, maka sholatnya semuanya batal. Padahal kan rakaat satu toh iya, tapi niat itu statusnya syarat. Hilang sebentar saja sholatnya semuanya rusak. Itu resikonya syarat. Persis seperti orang buang angin, ya. Buang angin rakaat keempat sholat isya. Wudu mau lanjut maning rakaat kepapat apa batal berarti sholatnya? Batal kan? Dia bisa protes, loh yang aku kan ngentutnya nang rakaat kepapat, sisi loro telu wudu. Ya, ini sama kasusnya. Ketika ragunya hanya di satu rakaat, sama saja tidak bisa. Karena niat itu syarat persis dengan toharoh dan satrul aurah, sama. Ya, kemudian kiblah pun sama. Jadi syarat itu tidak boleh hilang, meskipun sesaat tidak bisa. Ya, ini berkaitan dengan imam. Sekarang kita berkaitan dengan makmum. Ini teori-teori dulu, harus bersabar. Jadi ada latihan. Oh iya, harusnya ke bawah ya. Males, bengi ini. Sekarang makmum, sholatnya makmum di belakang imam yang sudah diingatkan, tapi menolak rujuk kepada pendapat makmumnya. Imam yang menolak rujuk kepada pendapat makmum, maka ada dua kondisi. Ini sekarang adalah sholatnya makmum. Tadi kita bicara sholatnya siapa? Sholatnya makmum. Sekarang bicara sholatnya makmum. Pada kasus yang sama yaitu imam diingatkan menolak untuk rujuk. Ya. Dan antum makmum 1, 2, 3, 4 sepakat subhanallah semuanya. Antum berada pada keyakinan. Tapi imamnya diingatkan bablas saja.
Ya. Makmum punya dua kondisi. Ya. Alima bil khata, yakin bahwasanya imamnya salah. Yang kedua, nasi. Subhanallah, imamnya nggak nurut, malah singkeder makmume. Ya, subhanallah. Ini imamnya bablas, aja dewek sing salah. Nah, apa arane mengingatkan sendiri tapi kayak terdewek. Ya. Giliran dilawan oleh imam, bingung sendiri dia. Kalau dia tahu bahwasanya kita yang benar, ya, maka wajib al-mufaraqah. Wajib alaihi al-mufaraqah. Wajib baginya untuk mufaraqah dari jamaah tersebut. Dan kita sudah sampaikan mufaraqah itu bukan berpisah secara fisik, tapi yang dimaksud adalah berpisah secara administrasi, berpisah secara resmi KUA, bisa secara niat, berpisah secara niat jamaahnya yang dipisah. Ya, dia membatalkan bukan niat salatnya tapi niat jamaahnya. Sedangkan kasus kedua, ya, makmum lebih dari satu ngelingna subhanallah, imamnya bablas sehingga der makmume, ya, dan ini lanjut aja dewek sing ngelamun kayak, ya. Maka mengikuti imam, ya, mengikuti imam akhirnya karena rundak sih, makmumnya rundak aja nyong sing salah, akhirnya ikuti imam. Nanti di akhir bagaimana, ya, sajada idza sajada imam. Kalau nanti hasil dari tanbih tadi, ya, subhanallah, kemudian nanti di akhir imamnya sujud, maka makmum ikut sujud. Fa in tabayyana shawabahuma fakama sabaq. Nah, kemudian di akhir sholat sadar, makmumnya sadar, sing bener dewek, yang salah adalah imamnya, yang benar itu kita. Maka kembali ke masalah yang sebelumnya. Masalah yang sebelumnya apa tadi? Masalah yang sebelumnya adalah menambah rakaat, ya. Kalau di rakaat misal saya kasih contoh, ya. Rakaat keempat sholat isya. Setelah tasyahud akhir, harusnya imam salam enggak? Ternyata ngangkat, berangkat ke rakaat kelima. Makmum di sini mengucapkan subhanallah. Tapi karena imamnya ndak balik, makmumnya keder. Ya sing salah ternyata kita, ya jangan-jangan melu ngadeg makmumnya. Ya ikut ngadeg sholat bersama. Tapi karena rundak, bukan karena apa? Karena aja aku kehilangan keyakinan. Nasi, ya dia lupa bahwasanya dia sebenarnya punya ilmu yakin. Maka kalau di tengah jalan sadar bahwasanya sih bener gue dewek, ya, makmum sadar bahwasanya imam tuh salah, saya ingat betul yang benar tadi cuma rundak toh, ya, rundak dikeras imam mangkat rokat kelima, di tengah rokat kelima sadar sing bener aku, apa yang harus dia lakukan? Jalasa fil hal, langsung duduk, orang saya pikiri imamnya salah. Ya. Tapi kalau dia tidak sadar sing bener aku apa imamnya, ya, sampai rampung sholat bareng imam rokaat kelima, maka apa yang harus dilakukan? Suzahwi, Suzahwi apa orang? Suzahwi. Kalau imamnya sujud, kalau imamnya tidak sujud, Hah? Kalau imamnya tidak sujud, subhanallah, tetap orang sujud, malah madep buri, afwan ya kelalen, kelalen tau apa-apa, apa yang harus dilakukan? Sujud, ya. Maka nanti dia harus tetap sujud sahwi karena dia melakukan rokaat yang terakhir dengan keraguan, ya, rokaat yang terakhir dengan keraguan.
Baik. Nanti ada babnya tentang ragu. Jadi ragu dalam salat itu memang sangat sering terjadi, ya. Maka penting untuk dipelajari. Di orang metu halaman berikutnya. Hah? Ora gelem. Wis gelem. Ini ringkasan dari kemarin ya. Sekarang kasusnya sama. Imam diingatkan, tapi makmumnya cuma satu. Imam diingatkan, tapi makmumnya cuma satu. Dalam kondisi ini, kalau dari sudut pandang imam, wajib mengikuti makmum atau tidak? Tidak. Makmum wajib mengikuti imam atau tidak? Masing-masing menjalankan sesuai dengan keyakinannya sendiri. Sendiri. Maka dalam kasus ini la yatba'ul imam wa taraka ma fi dhannihi fa in tabayyana shawabal imam. Misalnya tadi makmum mengingatkan imam. Makmum mengira itu tasyahud akhir. Ya. Jadi karena pas sholat pikirannya sih tentang apa namanya? Gunung Bromo, ya, menjadi ladang tanaman, kemudian macam-macam lah pikirannya, ya. Padahal imam itu eh, berada di rokaat kedua, dia kira itu sudah rokaat ketiga maghrib, ya. harusnya harusnya menurut makmum harusnya imam salam, ya. Menurut makmum harusnya imam salam, imamnya sing bener imamnya, kasus sing bener imamnya, ya. Imamnya berdiri untuk rokaat ketiga, tapi makmum baca subhanallah. Fa in tabayyana shawabal imam, maka dalam kasus ini kan nggak boleh saling ngikutin kan. Kalau imamnya satu, imamnya pasti satu, ya. Makmumnya cuma satu. Kalau makmumnya cuma satu, imam dan makmum ini tidak boleh saling mengikuti. Baik. Kemudian di tengah tasyahud akhirnya jari makmum, padahal itu baru tasyahud awal. Ya, makmum mengira itu tasyahud akhir, padahal masih tasyahud awal. Sebelum salam, makmum kepikiran, kayaknya sing bener imam, aku kelingan ke nembe rakaat kedua. Yang benar adalah imam. Apa yang harus dilakukan? Hah? Ruben? Berarti melengkapi salatnya. Dia langsung berdiri. Kalau imamnya masih ketangkep, maka dia harus langsung segera mengikuti bersama imam. Tapi kalau salatnya udah selesai, hah? Ya tetap nambah satu rakaat, tapi nanti dilengkapi dengan sujud sahwi. Seperti itu. Gampang kok, insyaallah. Sekarang berbicara tentang amal min ghairi jinsis salah. Jadi tambahan perbuatan di dalam salat itu ada yang merupakan bagian rangkaian salat, ada yang di luar rangkaian salat. Contohnya apa? Nambah gerakan di dalam salat tapi bukan bagian dari salat. Contohnya apa? Hmm? Contohnya apa? Garuk-garuk bisa, jalan-jalan, ya, jalan-jalan lagi salat, jalan-jalan. Kemudian juga eh, garuk-garuk tadi betul, ya, benerin peci, benerin jam, ya, ngelinting katok, ya, benerna klambi, benerna sarung, itu semua adalah tambahan gerakan tapi bukan merupakan rangkaian ibadah salat. Nah, untuk tambahan gerakan di dalam salat yang bukan bagian dari rangkaian salat itu ada dua kemungkinan, ya, dua kemungkinan. Hilang tuh. Udah. Yang pertama, tambahan gerakan itu membatalkan sholat. Yang kedua, la yubtil. Jadi garuk-garuk itu bisa membatalkan sholat dan bisa juga tidak membatalkan
Jalan-jalan bisa membatalkan sholat dan juga bisa tidak membatalkan sholat. Ya, benerkan jam, benerkan peci, pakai jaket, ya, atis jaketnya tadi di bawah diambil kemudian dipakai. Bisa membatalkan sholat dan bisa juga tidak membatalkan sholat. Tergantung ada syaratnya. Kapan membatalkan sholat? Kalau terpenuhi dua unsur, ya, mustakfir, mutawali. Ulah tulisannya kayak gue. Mustakfir dan mutawali, banyak dan terus menerus. Contohnya garuk-garuk, ya. Garuk-garuk, ya, ada jentol di sini. Jentol itu bahasa Indonesia apa? Hah? Bentol. Bentol bahasa Indonesia. Ya, jentol wis ya, jentol atau bentol. Antum garuk itu bisa membatalkan dan bisa tidak membatalkan, tergantung. Kapan membatalkan? Ketika terlalu banyak dan terus menerus. Ya, jentol garuk, pilih dipencet-pencet pak. Ya, biasanya kan ada jentol kan pencet-pencet ya, pencet-pencet nggak kuku, ya kan pencet nggak kuku, melintang, terus vertikal, terus diagonal. Ya, oh rasa sholat kukut, wis rampung sholatnya. Ya, itu sudah terlalu banyak gerakannya. Ya, dan terus menerus. Gatel, antum garuk dikit berhenti. Terus juga gatel, tambah gatel mana ya? Antum garuk lagi, berhenti. Tidak membatalkan salat. Ya, jadi yang membatalkan salat itu adalah gerakan yang terus menerus dan banyak. Mengapa? Karena yuzhibul khusyuk. Ya, di sini antum ingat baik-baik. Khusyuk yang hilang karena amalan batin, khusyuk yang hilang karena amalan batin itu tidak membatalkan sholat mutlak, ya mutlakan. Antum mau dari awal sampai akhir batinnya sibuk dengan si dia, ya, kemudian si dia siapa wis sebut temen ngarepe antum, ya, terus di sholat tidak fokus sama sekali, sholatnya tidak batal sama sekali. Beda kalau khusyuknya hilang karena gerakan dan perkataan, beda, ya. Kalau khusyuknya hilang karena gerakan dan perkataan bisa batal salatnya. Tapi khusyuknya hilang karena cuma amalan batin tidak batal sama sekali salat. Tapi pahalanya wallahu a'lam. Ya. Maka mengapa ya perbuatan ini yang secara banyak dan terus-menerus membatalkan salat karena memutus khusyuk di dalam salat. Lagi salat apalagi kedik, ya kan? Lagi sholat apalagi dandani jam, ya, tukang jam dandani jam pas lagi sholat kan suwe pak, ya. Pilih pan sholat pan dandani jam di situ aja di siji, orang bisa. Kapan menjadi tidak membatalkan? Kalau tidak terpenuhi syarat dua tadi, ya. Syarat yang pertama nggak ada, syarat kedua nggak ada, ya. Atau salah satunya, ya. Atau begini juga bisa, ya. Atau begini juga bisa. Iya, mon angel maning gue. Gue dicatat priben gue. Dua syarat ini terpenuhi, yang pertama banyak tapi tidak terus menerus. Contohnya gimana? Tadi banyak kalau dikumpulin, Pak. Ya, gatel nih, garuk, wis hop, berang menit maning garuk maning hop dikumpulna kan akeh gue. Ya, patang rokaat kayak gue bae terus. Hop hop. Banyak tapi tidak terus menerus. Kok nggak batal padahal banyak? Kenapa? Karena tidak memutus khusyuk. Karena ketika dilakukan cuma sedikit, kemudian dia berhenti, sedikit berhenti, tidak memutus khusyuk di dalam salat. Atau terus menerus, tapi ya terus menerus berarti yang ini mana? Pencet mana pak? Pencet lampu pak. Oke, pencet lampu. Ya, terus menerus berarti yang ini nih, ya mutawali ini terus menerus. Ya terus menerusnya oke. Tapi mustakfirnya nggak ada. Berarti secuil terus menerus tapi secuil. Ya udah tadi garuk 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 selesai sudah, ya. Atau banyak tapi ini sudah saya contohkan, atau tidak ada sama sekali, ya. Wis secuil orang terus-terusan maning wilman, maka tidak membatalkan salat. Mengapa? Tadi saya sampaikan karena tidak menghilangkan khusyuk di dalam salat. Sedangkan gatal dan lain sebagainya itu tidak bisa dihindari, ya. Itu tidak bisa dihindari karena kita manusia pasti ada saja,
ya. Gatel, panas, sumuk ya, sumuk kemudian ngelap keringet ya. Ngelap keringet tapi nggak terus-terusan ya batal ya. Ngelap keringet bisa batal, bisa tidak ya. Ketika terlalu panas ngelap keringet sekali saja. Kemudian sudah tidak membatalkan. Tapi ngelap ya tuku tisu di situ apa maring warung gugut ya wis bubar salatnya. Kemudian para ulama berbicara tentang makruh. Nah, ya, memang tidak membatalkan salat. Yang ini ya, amalan yang sedikit dan tidak terus-menerus. Itu memang tidak membatalkan salat. Ya, tidak membatalkan salat. Akan tetapi bisa menjadi makruh. Bisa menjadi ketika tidak ada perlunya. Tidak ada. Contohnya apa? Contohnya merapikan janggut. Merapikan janggut. Angger memang semrawut temennya berarti perlu. Perlu berarti anasing mana, nasing mana, nasing mana, nasing mana, nasing mana. Merawut temen. Ya. Nah, mabit jadi imam direkam maning. Ya kan? Waduh. Berarti antum perlu tajamul, ya. Antum perlu untuk merapikan. Ya. Labas. Tapi antum bukan imam. Sofe paling buri, lakasing weruh maning. Ya. Paling masbuk maning ya, masbuk terakhir paling buri ya, lakasing weruh dadake merapikan apa gunanya ya. Oh, saya merapikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, satu kali masih bisa ya, merapikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau terus-terusan ya. Jadi merapikan janggut itu bisa menjadi makruh. Bisa menjadi makruh. Atau memajukan hidung karena hidungnya tidak terlalu maju. Ya, dimajukan supaya agak ada kemajuan, supaya ada kemajuan. Kalau memang hidungnya gatel, enggak apa-apa ya. Hal yang biasa. Orang gatel, orang kan enggak ada problem sama sekali. Kotoran juga enggak ada. Kotoran hidung namanya apa, Pak? Nah, upil ya. Tidak ada upil, tidak ada gatel, rambut hidung juga sudah dirapikan, enggak ada masalah sama sekali. Tapi enggak ada kedolanan. Pindolah. Ya, set set ya. Apa hukumnya melakukan itu? Salatnya batal enggak? Tidak. Mengapa tidak batal? Hah? Syaratnya aja dilihat dulu. Kalau masalah batal dan tidak, ini nih pakainya ini. Nanti mau coret-coret di. Nah, kalau batal atau tidak, antum melihatnya ini saja. Ya, ini untuk menentukan batal atau tidak. Sekarang kita bicara makruh atau tidak. Ya. Makruh tidak batal, masih ada kemungkinan buruk tetap, yaitu makruh statusnya. Makruh itu mengurangi pahala salat. Ya. Jadi kupingnya ngodolanan, ya. Padahal langkah apa nih? Ya, gatel ya ora. Kemudian ya nggak ada hajat sama sekali ya. Mainan lihatnya sedikit batal tidak. Ya, batal tidak. Akan tetapi menjadi makruh. Makruh karena seluruh amalan yang sedikit ini berarti ya. Seluruh amalan yang sedikit kalau dilakukan tanpa hajat, tanpa ada keperluan, maka hukumnya oh. Dan itu bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau seseorang khusyuk di dalam sholatnya, pasti nampak dari anggota badannya. Nah, kalau dibalik, gerakan-gerakan yang tidak perlu itu menafikan khusyuk di dalam sholat. Gerakan-gerakan tidak perlu itu menafikan khusyuk di dalam sholat. Maka kalau dilakukan tanpa hajat, hukumnya makruh. Dan Nabi SAW buka pintu untuk Ummul Mukminin Aisyah. Rumahnya kan tapi tidak seperti antum rumahnya loh. Ya, rumahnya Nabi SAW itu kecil apa besar? Kecil, sangat kecil. Ya, membuka pintu. Kata para ulama, kalau antum bergerak, ya, seperti gerakannya Nabi SAW, jalannya itu sekitar 1-2 meter saja, ya maksimal 2 meter. Ya. Maka itu termasuk perbuatan yang sedikit dan tidak membatalkan. Tapi kalau antum berada di paling belakang, ya, kemudian ngejar sutroh sampai soft paling depan, ya, kosong deh,
Sutrohnya harus dikejar, jalan, duk duk duk. Pas jalan kan delengnya ubin apa? Ya. Granitnya apik ya, ukurannya pira ya. Kemudian ana kotoran cecek ana apa? Ya ana apa bekas beng-beng bangsane ya. Anak emas zaman antum sekolah anak emas saiki wis laka ya. Krip-krip ya bangsane kuwe. Jukut 5 akune 3 kowe. Jadi dia akan menghilangkan khusyuk. Gerakan yang terlalu banyak akan menghilangkan khusyuk. Ya itu akan masuk ke sini nanti bahaya. Ya. Maka kalau ada hajat tetap harus diperhatikan. Dia jaraknya dekat. Sekarang kalau kasusnya jalan tapi berkaitan dengan handphone yang bunyi, ya. Sholatnya soft pertama tapi tasnya taruh paling belakang, Pak. Ya. Mlebu masjid dalam tas langsung mlebu soft pertama. Ternyata alarmnya bunyi, ya, alarmnya bunyi. Maka apa yang harus dia lakukan kan jaraknya jauh tuh. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia ke sana ngambil HP-nya kemudian di silent, sholatnya batal apa enggak? Hah? Sholatnya batal apa enggak? Kok bisa batal? Baik, ini penulis ngasih. Sekarang tak tambahi. Disinilah illa lil darurah. Nah, ini kaitnya penulis. Kalau ada darurah, maka gerakan sebanyak apapun tidak membatalkan salat. Dalilnya dari mana? Dalilnya perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, uqtulu al-aswadaini fis salah. Bunuhlah dua hewan ini meskipun antum sedang sholat, yaitu ular dan kalajengking, atau yang semisal yang punya sifat fisk, yaitu menyerang. Kenapa? Karena antum sama ular itu cepet-cepetan. Ima antum yang bunuh sama dia yang bunuh. Maka kata Nabi SAW, cepet-cepet bunuh aja. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala di dalam Al-Mughni menjelaskan, perintah untuk membunuh ular ini gambarannya adalah antum ambil senjata yang mana mungkin senjatanya itu ada di dapur, gak ada masalah, ambil aja dalam kondisi sholat loh, ya, nyari pun gak ada masalah, harus buka laci ada apa. Kemudian antum datang lagi ke tempat ular itu, kemudian antum geplak sampai mati, kemudian antum bungkus singkirkan, dan alat untuk bunuh dikembalikan ke tempatnya, antum lanjutkan salatnya. Itu pernyataan Imam Ibnu Qudamah. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara memahaminya seperti itu. Ya, antum ada kala jengking, ya, pantak bunuh eman-eman, pantak cekel belah. Ya. Tapi yang jelas jangan sampai dia membunuh antum. Antum ke belakang nyari toples, ya. Nyari toples, bongkar-bongkar di situ, mangane tupperware akan menu. Ya, sing bekas-bekas sing bolong, ana sing keselumut kompor, macam-macam, ya. Golet ketemu sing cocok, ya. Jadi sholat apa-apaan tutulan tupperware gue. Ya. Tapi kenapa kok boleh? Karena tadi darurah. Yang semisal adalah khauf, ya. Darurah ini termasuk juga permasalahan nyawa. Misalnya apa namanya? Waktu itu pernah lihat yang masjid gempa ya. Kemudian imamnya nggak pergi ya. Masya Allah tabarakallah ya. Itu kalau secara fikih dia bunuh diri itu. Dia dengan sengaja mencelakakan diri. Padahal sholatnya tidak batal loh kalau dia keluar dari masjid. Ya. Kalau dia keluar dari masjid tidak nambah perkataan, aduh tolong, nah ya nggak batal. Tapi yang harus ngomong ya sudah beda lagi ceritanya. Selama dia tidak ngomong perkataan yang membatalkan sholat, tinggal dia pindah kabur dari masjid keluar lanjutkan sholatnya sah, nggak ada masalah. Ya, karena darurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Kaidahnya seperti itu. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang pada asalnya nggak boleh. Ya, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah itu memberikan gambaran yang sangat real, ya, gambaran yang sangat real. Mengambil alat untuk membunuh, bahkan mengembalikan ke tempatnya. Ya, misalnya untuk ketemu ular, kemudian masih kecil ya ular, tapi sudah bisa berdiri dan punya bisa. Kayaknya cukup dibunuh pakai sendal aja mati. Ya, antum ambil sendal, kemudian datang lagi, geplak sampai mati, singkirkan ularnya, sendalnya kembalikan ke tempatnya,
kemudian antum kembali ke musola antum, la ba'sa bihi, salatnya sah. Ya, itu gambarannya. Nah, kita kembali ke kasus tadi. Ya, kasus tadi. Ini kan tadi bicara tentang keselamatan nyawa. Ya, darurah itu ada beberapa hal. Darurah itu berkaitan dengan keselamatan agama, ya, keselamatan nyawa, keselamatan harta, keselamatan kehormatan, dan keselamatan akal. Darurah itu ada 5 perkara. Kita kembali ke soal pertama. Tasnya taruh di belakang, orangnya sholat di sof paling depan, HP-nya bunyi, jamaahnya jumlahnya sekitar 20 dan ahli dalam menjarah dan ta'dil. Ya. Jadi salah secuil sururi, ya, salah secuil tamayyu, ya, kemudian salah secuil manhaj pramuka, oroli salah secuil oroli. Ya, kudune salah akeh sisan. Secuil oroli. Iya kan begitu, daripada mendengarkan radio apa lebih baik nonton artis dangdut kan begitu katanya ya. Jadi anggar salah akeh malah ora apa-apa. Anggar salah zul ora boleh. Iku ora payu kayaknya pengajian kayak iku ora payu. Alhamdulillah. Kasus tadi gimana jawaban antum? Kalau dia pergi ke belakang, ambil HP dimatikan terus kembali kepada ke softnya, salatnya sah apa enggak? Kok bisa? Daruratnya apa? Emang ada yang mau mati kalau HP-nya nggak dimatikan? Kalau ular kan bunuh toh. Ya, kalau jengking juga bisa bikin orang masuk rumah sakit. Lah HP bunyi emang yang sakit siapa? Hah? Mengurangi kesusahan apa? Tadi tak sampaikan ya, darurat itu ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Yang pertama berkaitan dengan agama seseorang. Yang kedua berkaitan dengan nyawa. Yang ketiga berkaitan dengan harta. Yang keempat berkaitan dengan kehormatan. Yang kelima berkaitan dengan akal. Lah kasus HP ini berkaitan dengan darurat yang mana? Berkaitan dengan darurat agama lah. Ngomong lagi sholat kaya jelas nemen kowe bekader lho. Kowe darurat agama, wong lagi sholat, darurat Anda untuk melindungi ibadahnya Anda dan ibadah orang lain satu masjid. Ya, itu kondisi darurat loh. Maka segera ambil handphonenya kemudian dimatikan. Sekarang bagaimana kalau seseorang merasa kedinginan di dalam sholat? Ya. Jaketnya pas mau sholat sumuk, ya pas mau sholat sumuk, jaketnya dilepas taruh di bawah. Kemudian di tengah sholat katisen, ya karena AC-nya pas di bawah kepalanya dia. Kepalanya pas di bawah AC, kok AC di bawah kepalanya. Kepalanya pas di bawah AC hingga kedinginan. Kemudian dia ambil jaketnya, kemudian dipakai, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Sholatnya batal apa enggak kira-kira? Bisa batal, bisa tidak. Kapan tidak batal? Tergantung cara. Anggar jaketnya dicukun, terus digebut-gebut di situ ya, geblak, ping telu, diwolak-walik, deleng ana cocoknya apa ora ya. Wis bubar salatnya. Tapi kalau dia ambil segera pakai tutup maka tidak membatalkan. Mengapa? Karena yang pertama amalannya sedikit. Yang kedua amalan sedikit masih bisa makruh loh. Ya, kenapa makruhnya hilang? Karena hajat. Ya, hajat. Kalau darurat ini berada di, kalau darurat itu amalan banyak aja tidak ada masalah. Ya, tapi di sini berkaitan dengan hajat. Sini berkaitan dengan hajat. Baik. Daripada antum baca perkataan mu'alif ya, mungkin pusing, langsung kita bikin seperti itu saja. Wala yushra' li yasirihi. Nah, tadi dikatakan bahwasannya amalan yang sedikit, mana tadi? Yang ini. Ya. Nah, ini ya, amalan sedikit kalau dilakukan meskipun menimbulkan hukum makruh, fala yushra' li yasirihi sujudun, ya, walau sahwu, maka tidak disyariatkan sujud sahwi. Karena Nabi SAW
tidak sujud sahwi. Telah mengangkat Umamah, diturunkan, buka pintu untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, juga tidak sujud sahwi. Ya. Maka amalan yang tidak memenuhi syarat batalnya ini, ya, kalau dilakukan tidak perlu sujud sahwi meskipun menimbulkan hukum makruh. Tadi mainan jenggot, ya, mainan hidung, mainan kuping, ya, mainan jam, tapi sedikit, ya. Makruh hukumnya kalau tidak ada hajah, hukumnya makruh. Tapi sujud sahwi atau tidak? Tidak perlu sujud sahwi. Nah. Wala tabtulu bi amali qalbin, kata muallif. Tapi kalau amalannya pakai amalan hati, ini kan semua amalan fisik tadi ya kita bicara ya. Amalan hati full dari awal sampai akhir, mikir Indonesia ke depan bagaimana, nilai rupiah, ya, kemudian IHSG anjlok, jadi pajak 12%, dia pikirin, jadi sholat mikirin negara, negarawan dia, ya, mungkin namanya abdi negara, jadi sholat mikirin negara, masya Allah, warga negara yang baik pak. Jadi warga negara itu ada klasifikasinya, ada anak negara. Anak negara itu dipikiri negara pak, ya, kesehatannya, gaji bulanan, pensiun be dibayar, itu namanya anak negara. Kalau warga negara itu mikiri negara. Nah, antum kalau bukan anak negara jangan berharap dipikiri negara, orang bakal, ya. Dan itu disampaikan oleh seseorang yang sukses dalam berusaha. Kalau Anda berpikir akan dipikiri negara, maka Anda salah tinggal, ya, Anda salah tinggal, negara Anda gak akan mikiri Anda. Tapi bagaimana pikirkan Anda untuk menyumbang kebaikan untuk negara, itu warga negara. Nah, ini ceritanya saya lagi sholat ke abdi negara Pak. Jadi dia berpikir untuk maslahat negara, bagaimana kekacauan ini dan lain sebagainya, dari awal sholat sampai akhir sholat, sampai memutuskan akan membuat partai sendiri, ya. Nama partainya apa, anggotanya siapa, sholat nggak mikir kayak gue, ya. Maka sholat yang seperti ini batal apa enggak? Tidak batal. Amalan hati tidak membatalkan. Itu masya Allah rahmat minallah azza wa jalla, ya. Itu merupakan rahmat Allah subhanahu wa taala, bahwasanya karena manusia itu sulit dikendalikan, ya, hatinya sulit dikendalikan, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ma haddatsat bihi anfusuhum, apa-apa yang diucapkan manusia di dalam hatinya itu Allah Subhanahu wa taala insyaallah memaafkan. Akan tapi belum tentu pahalanya ada di dalam salatnya. Baik, kemudian berkaitan dengan termasuk perbuatan yang sedikit di dalam salat, di luar gerakan salat, untuk hajat adalah makan dan minum. Lagi salat ngelih terus mangan, berarti butuh apa ora? Hajat apa ora? Hajat, ya. Jadi kalau tadi sekedar hajat bukakan pintu saja tidak membatalkan sholat, padahal jalan sekitar 2 meter buka pintu balik lagi, sama ngunyah nasi padang sekedar sesendok wae, kira-kira lebih cepat mana pak? Lebih cepat nelan nasi padang sesendok apa lebih cepat buka pintu balik lagi? Ya lebih cepat makan dong. Maka pertanyaan ana tolong dijawab. Kalau makan nasi padang sesendok saja di dalam sholatnya karena lapar, sholatnya batal apa enggak? Loh, pimpin sih. Uang buka pintu baru batal, masa makan batal? Orang umum. Terus, masya Allah. Ya. Mana halaman masalah? Sekarang kita bicara tentang makan dan minum, ya. Kenapa ada pembicaraan ini? Karena khawatirnya orang-orang ketika sudah jauh dari ilmu, ya, kemudian tidak memiliki izzah dalam beragama, akan menganggap seperti itu. Makan dan minum kan hajat, ya secuil orang apa lah di samping, ya. Atau mungkin waktunya mepet, ya, waktu sholatnya mepet, mau masuk ke waktu berikutnya, kemudian masih sedang makan.
Jadi belum selesai ngunyah dia sambil ngunyahnya ombor-ombor, takbir sambil ngunyah. Karena mepet sih waktu ini pantai Ugajami abai. Baik, makan dan minum di dalam sholat maka harus dibahas ya. Akil wa syurb di sholat. Makan dan minum di dalam sholat ada dua kemungkinan ya. Kathir yasir, kathir banyak, yasir dikit ya. Banyak itu yang seberapa sih kadarnya? Banyak itu yang tadi menurut Pak Haji ini orang umum ya. Kadar si orang umum, walaupun secuil tapi orang umum. Saya juga secuil ya, tapi orang umum ya. Jadi normalnya manusia mengingkari sholat sambil makan, karena tidak mungkin konsentrasi mengunyah dan khusyuk di dalam sholat disatukan, itu tidak mungkin ya. Maka kalau makannya menghilangkan khusyuk ya, ditonton biar pantas, di dia saja tidak pantas sholat sambil makan meskipun sedikit. Maka yang seperti ini membatalkan salat, membatalkan salat mutlak. Kathir yubtilu mutlak. Adapun sedikit, nah ada dua kemungkinan. Amdan ya. Adapun sedikit, ada kemungkinan sengaja dan tidak sengaja. Masa ada sih orang sengaja makan dalam salat? Ada nggak Pak? Hah? Gak ada, sengaja lagi sholat nyendok segang orang langka. Kasusnya gimana? Kasusnya adalah sisa makanan yang ada di dalam mulut atau sisa minuman yang ada di dalam mulut. Nah, itu dia kasusnya. Adapun sengaja, ya, sengaja sedikit, maka masih sholatnya bisa sah. Cuma ada di satu kondisi. Ya bos dulu is. Bos Endi. Kalau yang banyak nggak usah dibahas, jelas batal ya secara mutlak ya. Sekarang kita fokus ke yang sedikit yasir. Amdan hilang, lunga langsung hilang. Sama ya. Sengaja di dalam salat sedikit itu tidak membatalkan salat, cuma satu kondisi. Minum dalam salat sunnah pada asalnya membatalkan, seperti karena nggak umum makan dan minum dalam salat itu nggak umum, dan nggak mungkin menggabungkan khusyuk di dalam salat dan sibuk makan dan minum, itu sesuatu nggak mungkin menjadi satu ya. Pasti orang makan minum akan fokus dengan apa yang dia telan ya. Kalau orang sholat akan fokus dengan apa yang dia lakukan di dalam sholat, tidak mungkin bergabung jadi satu, maka membatalkan. Kecuali minum sedikit ya di sholat sunnah. Mengapa kok ada pengecualian ini? Karena asar dari para sahabat ya. Li athari sahabah, karena asar dari para sahabat menunjukkan itu. Mereka kalau sholat malam panjang ya, semalaman tidak minum tidak mungkin kuat sholat semalaman tanpa minum, tidak mungkin ya, berat. Maka mereka minum di dalam sholat, di sela-sela sholatnya mereka minum, tapi sedikit, dan sholatnya sunnah. Kalau wajib tidak ada sama sekali. Kemudian sahwan, sekarang ini sengaja minum. Sekarang bicara tentang tidak sengaja ya, tidak sengaja tertelan. Kasusnya habis bukber ya, buka puasa bersama, kemudian datangnya telat,
Jadi baru buka nasi, baru setengah jalan, iqomah ditegakkan. Dia nggak mau ketinggalan. Kemudian bekas makanannya masih banyak di dalam mulut. Tidak sengaja, dia kelalen kalau dia sedang makan. Ya, tapi ngejar jamaah karena refleks aja, ya, refleks. Ngejar jamaah, di dalam mulutnya masih ada bekas makanan, masih ada potongan daging, kulit mengkreng dan macam-macam, sambal hijau, potongan ikan masih ada semua, tahu tempe akeh ya jebule. Sejuil-sejuil tapi komplit kan akeh juga, Pak. Ya. Dia nggak inget kalau dia sedang makan. Kemudian masuk dalam soft salat, kemudian takbiratul ihram, kemudian ngunyah sedikit, kemudian ditelan. Tapi nggak inget, ya, sahwan, ya, melakukan itu tanpa dia sadari. Salatnya sah apa tidak? Gimana? Kalau sengaja tak jelas, oh. Kalau sengaja makan dengan sengaja itu mau sedikit mau banyak, salat sunnah, salat wajib sama Pak. Sekarang kalau nggak sengaja, jadi dia nggak inget kalau dia sedang makan, padahal masih ngunyah, dia nggak inget kalau sedang makan. Kemudian dikunyah sampai ditelan. Apa hukum salatnya? Ini masalahnya kias pakainya, Pak. Kias dalam masalah puasa. Ya, salat dan puasa yang paling ketat aturan makan minumnya itu salat atau puasa? Puasa lebih ketat masalah aturan makan dan minum, ya. Jangankan makan minum, menghirup aroma saja. Ya, dengan sengaja menghirup asap aroma yang wangi dengan sengaja membatalkan puasa. Padahal membatalkan salat enggak? Tidak. Ya, ada bukur, antum sedang sholat, aromanya wangi, masya antum sedot sampai kelenger juga enggak batal puasa. Sholatnya enggak batal. Ya. Tapi kalau puasa, jadi aturan makan dan minum di sholat dan puasa lebih ketat mana? Di puasa. Lagi puasa, ini kias ini bagusnya. Lagi puasa, orang sengaja, ya, makan dan minum gara-gara nih sore-sore ngisi waktu sebelum buka olahraga, Pak. Pingpong, tenis lapangan, jogging, orang sengaja, ya, orang sengaja dodol banyu langsung tuku, buka langsung minum, ya. Setelah habis 2 botol dia istirahat, ya. Kalau ngenteni keringetnya mudun, ini lagi puasa ya ternyata, batal enggak puasanya? Tidak. Nah, itu kiasnya itu. Sekarang saya tanya di masalah salat, ya. Tidak sengaja, karena sisanya tinggal sedikit, ya, makanan di mulut tinggal sedikit, kemudian masuklah dalam rangkaian sholat, dia kira sudah tertelan padahal belum. Ya, di dalam sholat dia sambil ngunyah sedikit, tapi tidak ingat kalau dia masih makan, lupa. Batal tidak sholatnya? Tidak batal sholatnya. Puasanya lebih ketat aja tidak batal kok, apalagi sholat. Ya. Maka dalam kasus tersebut, kalau sedikit, ya, sahwan, akal, atau syariba fardhan sama atau nafla, tidak batal, ya. Ini bicara tentang sedikit loh, ya, kasusnya sedikit ya, bukan yang banyak ya. Kalau banyak, namun nggak mungkin banyak orang sengaja, itu nggak mungkin, Pak. Kalau banyak pasti sengaja. Yang mungkin tidak sengaja itu sedikit, yang mungkin tidak sengaja itu sedikit di dalam salat, karena khusyuk di dalam salat lebih kuat dibandingkan di dalam puasa. Maka kalau di puasa mungkin kelalen nginum sampai 1 botol mungkin. Kalau dalam sholat tidak mungkin. Mengapa? Karena tingkat konsentrasinya beda. Ya, di dalam sholat lebih tinggi. Nggak mungkin banyak kemudian nggak sengaja, itu nggak mungkin. Ya. Jadi adanya minum sedikit, makan sedikit dalam sholat itu mungkin terjadi. Ya. Makan dan minum sedikit, sholat wajib, sholat sunnah. Ya, syaratnya sedikit. Kalau dilakukan tanpa sadar, maka tidak membatalkan sholat tersebut. Sekarang kita akan membuat pertanyaan. Kalau minum sedikitnya, tadi dikatakan bahwasannya yang ini ya, minum sedikit sengaja di sholat sunnah tidak membatalkan sholat.
Tapi yang diminum adalah kopi, Pak. Ya, kopi buatannya Ustadz lagi. Ya, gawene nganggo bismillah, kemudian salawatan, istighfar, ya. Kopi yang mengandung banyak kebaikan lah, masya Allah. Jadi yang diminum adalah kopi, ya. Sholat sunnah panjang semalam suntuk, haus, dia nggak minum air putih, minumnya kopi atau teh. Ini kita sudah bahas kemarin ya. Nah, maka hukum sholatnya batal apa tidak? Oh batal sih, kan minum sedikit sholat sunnah nggak batal. Karena, Wah, nah, karena pada asalnya secara fikih dia tidak dihukumi minum, tapi dihukumi makan. Kenapa? Pada asalnya kan dia itu, kopi itu pada asalnya biji. Pada asalnya biji. Dikonsumsi tidak mungkin kecuali kalau sudah dalam bentuk cair. Maka kata beliau, "Maka aklin seperti makan, dihukumi makan." Jadi minum kopi, minum teh, sholat sunnah, ya, sholat sunnah semalam panjang, nyeruputnya teh atau kopi, itu membatalkan. Mengapa? Karena itu tidak dihitung minum, dihitungnya adalah makan, ya, makan teh yang sudah dicairkan, makan kopi yang sudah dicairkan. Sekarang pertanyaannya, kasus yang sama, ya, teh dan kopi. Tapi orang sengaja, kelalen, ya, orang sengaja. Dia lupa kalau itu teh dan pokoknya anak banyu dinum wes seruput. Ya, les. Maka batal atau tidak? Iben mau batal, saya kira ora. Karena tidak sengaja. Kembali ke masalah tentang kias terhadap ibadah puasa. Nah, jadi dalam masalah fikih sangat dimungkinkan terjadinya kias, ya, antar hukum ibadah yang satu dengan yang lain. Taib. Itu berkaitan dengan perbuatan. Udah habis ya, antum berkaitan dengan perbuatan sudah habis. Sekarang geser aja. Oke. Ziyadatul qaul. Jadi tambahan di dalam salat itu bisa perbuatan atau perkataan. Sekarang tambahan sifatnya perkataan. Tambahan perkataan di dalam salat itu ada dua kemungkinan. Perkataannya masyru' atau ghairuhu. Ghairuhu, ya, ghairu masyru'. Perkataan yang masyru' itu yang seperti apa? Yaitu zikir-zikir yang dibaca di dalam salat, tasbih, kemudian tahmid, takbir, ya, kemudian qiraatul Quran, ya. Dan selainnya apa? Selain yang masyru' contohnya apa? Contohnya lafaz hauqalah la haula wala quwata illa billah. Lafaz istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, dan lain sebagainya. Itu lafaznya sama-sama berbahasa Arab. Tapi yang satu disyariatkan di dalam sholat, yang satu tidak. Hukumnya berbeda. Nah, asal dari pembagian ini, ya, pembagian oleh sing di masyru', ghairu masyru', ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika sahabat Muawiyah ibn al-Hakam Sulami radhiyallahu anhu berkata di dalam salatnya, ketika ada sahabat yang sedang salat kemudian apa bersin, ya, kemudian yarhamukallah, ya, kemudian didoakan oleh sahabat para sahabat yang lain mendelik, lu kok ngomong di dalam sholat, nggak boleh, nggak boleh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasluhu, ya, fi hadhihi salah kalamul adami, tidak benar, tidak dibenarkan di dalam sholat perkataan yang biasa kalian ucapkan di luar salat, tidak boleh dimasukkan di dalam salat. Dan di riwayat yang lain bukan la yasluhu tapi la yahillu. La yahillu artinya apa? Tidak halal, berarti haram, tidak boleh. Ya. Lah, istilah la yahillu itu dipahami Imam Ahmad bahwasanya membatalkan. Ya, karena dilarang, perkataan yang dilarang. Berarti seperti mengucapkan perkataan aduh, kemudian ayo, engkau, iya, ora, itu di dalam salat
batalkan. Dan meskipun pakainya bahasa Arab tetap saja, ya, perkataan bahasa Arab tetap saja dia membatalkan salat karena dia bukan bagian dari lafaz-lafaz yang dibaca di dalam salat. Jadi itu alasannya kenapa ada pembagian ini. Ada pembagian, masa Nabi pernah membagi ini? Ya nggak pernah. Nabi bikin diagram begini nggak pernah. Ya, tentu ini ilmunya bid'ah. Ya, ilmunya bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah apa? Jadi langkah bid'ah hasanah. Nyatanya ana apa ora? Ana. Ya, kalau bid'ah yang maksudnya lughawi, ya bid'ah yang lughawi, bid'ah hasanah ada lughatan. Maka terbagi perkataan di dalam salat, ya, menambah perkataan di dalam salat ada dua jenis, masyru' ghairu masyru'. Adapun yang masyru' contohnya adalah membaca Quran ketika sujud. Ya, sujud harusnya membaca subhana rabbiyal a'la, dia baca apa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian sambung maning ayat berikutnya, ya. Terlalu bersemangat karena murojaah, ya, bil murojaah. Tapi salah tempat, lagi sujud malah murojaah, ya. Maka kasus yang seperti ini, ya, lam tabtul bita'ammudihi, hatta sengaja be salatnya ora batal. Ya, masyru' la hmm, lam tabtul, ya, bita'ammudihi, tidak batal meskipun sengaja, ya, meskipun sengaja. Wa yusannu lahu sujud sahwi. Waduh, salah nulisnya. Dan disunahkan dia untuk sujud sahwi. Jadi kadang karena apa namanya, ya, panik, mungkin ada kesalahan ketika membaca Al-Quran, ya, ada ayat yang kurang, masih kepikiran. Jadi ketika bangkit dari ruku udah baca sami Allahu liman hamidah, tapi bacanya apa? Allahu Akbar. Ya, ini kan banyak kejadian seperti itu. Ya, karena apa? Karena kepikiran yang tadi. Nah, itu tidak membatalkan salat. Ya, ketukar-tukar tempat lafaz salat tidak membatalkan salat, kecuali satu, berkaitan dengan salam. Nanti insya Allah kita bahas itu habis ini. Tidak membatalkan salat dan tidak wajib sujud sahwi, tapi dianjurkan. Ghairu masyru', perkataan yang ghairu masyru' itu contohnya apa? Perkataan ghairu masyru' apa contohnya? Ngikik, watuk, ya, watuk. Kemudian apa? Wah, ya apa ke? Baca ke? Apa ke? Wahin, ya, watuk wahin. Nanti tafsilnya. Ini secara umum aja. Secara umum seperti ini. Ini perkataan yang tidak masyru', ya, tidak sesuai dengan lafaz-lafaz salat. Kalau yang masyru' mau ketukar-tukar tidak membatalkan salat, ya. Dan tidak wajib sujud sahwi, tapi disunahkan, ya. Karena tetap saja ada kekurangan di dalam salatnya. Tuh, di. Oh ya, siap. Alas. Ziyadah. Naqul al-masyru'. Nambah perkataan di dalam salat, tapi perkataan yang masyru' memang bagian dari rangkaian salat, cuma tempatnya tidak pas. Ada dua kemungkinan. Salam, ya. Rakaat kedua salat maghrib, ya, harusnya bangkit setelah tasyahud untuk rakaat ketiga, tapi malah salam, Pak. Berarti nanti salamnya berapa kali? Total dua, berarti nambah satu salam, ya enggak? Jadi ini termasuk tambahan perkataan. Ghairu salam.
Ghairuhu maksudnya ghairu salam ya. Untuk kasus ini, salam tidak pada tempatnya. Salam tidak pada tempatnya. Kalau dilakukan dengan sengaja membatalkan salat. Tapi kalau tidak sengaja, maka ada dua kemungkinan. Ya, bisa membatalkan, bisa tidak. Salam tidak pada tempatnya itu bisa membatalkan, bisa tidak. Tidak sengaja kelalen, ya. Kapan membatalkan salat? Membatalkan salat ketika setelah salam dia mikir, Pak. Ya. Rakaat kedua salat maghrib itu kan baru tasyahud awal, dia kira tasyahud akhir, ya. Kemudian dia salam. Setelah salam dia mikir, kayaknya kurang. Ya, kayaknya kurang. Kemudian setelah itu kancane teka. Ya kancane teka. Pimen, kayong lamun sih iya aku mau sholat kurang. Wis aja dipikiri. Ya, sing wis. Sekarang kita fokus menyongsong masa depan. Kon saya kerja nang di. Aku saya kerja nang PT, Bos. PT ndi? Nang kana nang anu Finjer. Nang PT Kopi Maju Bersama. Oh, PT Kopi Maju. Saya ente nang kono apa? Ya bagian sapu-sapu lah. Oh, kayak aku kan. Tapi ngono gak, aku jujur pikiran pimen sih, iya mau sholatnya nyong kayak riben. Aku tadi kayaknya sholatnya kurang serokat. Angger memang kurang serokat, Anda ragu sholat 2 atau 3, maka anggaplah 2. Sekarang tambah 1 rakaat lagi. Ada ngadeg melu batire, ya wis tak sholat di situ nambah serokaat. Apa hukum sholatnya? Bisa nih. Kan Nabi kan juga kayak gitu kasusnya. Kenapa batal? Karena wis ngobrol kerja nang PT Kopi Maju Bersama. Angger langkah obrolan gue, kasusnya mirip. Ya, lagi merenung para sholat. Kancane teka. Ya, ini kanca sing apik. Ya, jali soleh. Kalau yang pertama jali susu. Ya, jali susu kanca sing ora apik. Ya kanca sing apik. Iskon kenang apa kayak murung sih? Aku kepikiran sholatnya kayaknya kurang. Imen pirang rokaat. Kayaknya aku kurang siji. Kalau kamu ragu sholatnya antara 2 atau 3 sholat maghrib misalnya ya, maka jadikan itu 2 berarti nanti kurang siji. Oke, langsung ngadeg tambah 1 rakaat. Sholatnya sah enggak? Nah, bedanya cuma satu. Gara-gara mau ngobrol apa? Kerja nang PT, wis wedok. Ya, gara-gara nambahi obrolan kerja nang PT, jadi tidak bisa. Kenapa? Karena sudah kemasukan kalam ghairu masyru'. Itu gara-garanya ya. Padahal di sini masalah kita kalamnya masalah masyru', tapi gara-gara ada obrolan PT jadi seakan-akan dia ngomong kalam ghairu masyru'. Nah, atau batal bisa juga ya, ngobrolnya berkaitan dengan maslahat salat. Ya, ngobrol berkaitan dengan masalah. Orang ngobrol PT sama sekali orang. Ya, orang ngobrol PT. Kasus yang sama, teman yang soleh tadi datang. Ya, bukan teman yang ya, teman yang soleh. Ngobrol. Kue angger kayak kue kasusnya, sampean berarti harus mengambil kehati-hatian. Berarti baru sholat 2 kurang sarokaat. Kon cari siapa? Dari Ustadi. Sih, kon ngaji dari aku nang Ibrahim Center ngaji. Oh, kue anu apa rane? Dalilnya apa? Oh, dalilnya adalah jelaskan. Oh. Sing meriwayatkan siapa? Sing meriwayatkan suwe, Pak. Diskusinya masalah sholat tapi suwe, terlalu panjang, maka tetap membatalkan sholat. Karena dia betul masalah sholat tapi ora penting karena terlalu panjang. Kok pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak batal karena diskusinya cepat. Ya, diskusinya cepat. Agama Yaquludul Yadani, naam, segera Nabi bangkit. Tidak tanya, sebenar, sumpah, nggak perlu.
Karena itu obrol betul maslahat sholat, tapi tidak perlu, ya tidak diperlukan. Maka kalau ngobrol ya maslahat sholat, tapi terlalu panjang, ya, maka hal tersebut membatalkan salat. Nah, salam tidak pada tempatnya orang sengaja. Salam tidak pada tempatnya orang sengaja tidak membatalkan salat. Kasusnya mirip tadi yang sudah kita sebutkan ya. Jadi ingat, kemudian segera nambah dan belum ngobrol yang berkaitan dengan selain ibadah salat tersebut. Nah, itu berkaitan dengan qaul masyru'. Sekarang yang ghairu masyru'. Ini ghairu masyru'. Kalian keder. Baik, ghairu masyru'. Tak boleh ini. Hilang sih nulis dewek keder dewek. Ghairu masyru'. Ini ghairu masyru'. Ayo. Nah, ini anak dapat dari Al-Mughni, Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi gara-garanya kemarin itu ada sahabat kita yang Masya Allah tabarakallah bertanya, ya, saya kalau doa istiftah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, ya, itu yang dikuatkan oleh Imam Ahmad. Kepleset subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebablasan. Ya. Keplitut, ya. Saya coba buka Kasyaful Qina, tidak ada penjelasan. Saya coba Syarah Muntaha, nggak ada penjelasan. Hampir putus asa. Anda coba buka Al-Mughni, ternyata ada, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ghairu masyru' itu ada dua kemungkinan. Wis tambal-tambal wis. Pokoknya antum belajar membaca tulisan yang sulit untuk dibaca. Dalam ghairu maghlub. Nah, istilahnya adalah maghlub. Allah tabaraka. Ini pelajaran yang ana harus sampaikan ke antum. Berkata Syekh Amir Abdullah taala. Beliau berkata, tidak ada satu kitab yang mencukupi kitab yang lain, itu mustahil kecuali Al-Qur'an. Ya, Al-Quran itu adalah kitab Allah Azza wa Jal yang membuat antum tidak perlu kitab yang lain. Ya, jadi nggak perlu untuk melengkapi Al-Quran pakai Injil, melengkapi Al-Quran pakai, nggak perlu. Al-Quran sudah komplit selesai. Tapi kalau kitab selain Quran itu butuh dilengkapi. Ya, terkadang saya buka Kasyaful Qina cukup. Ya, terkadang ora cukup Syarah Radul Murbi, ya, ta'liq Hasyiyah Radul Murbi. Terkadang cukup, terkadang nggak cukup, bukan. Jadi memang begitu. Ya, tidak mungkin hanya pegangan satu kitab. Ya, ingin memahami fikih, pegangnya satu kitab. Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Terus dia ingin menjadi fakih, mustahil, tidak bisa. Ya, karena nggak ada satupun manusia yang sempurna. Pasti kitabnya memiliki kelemahan dan kekurangan. Tafsir pun begitu, tidak bisa. Oh, saya sudah cukup karena saya sudah hafal Ibnu Katsir. Tidak mungkin cukup. Karena Ibnu Katsir manusia biasa rahimahullah ta'ala. Anda butuh tafsir yang lain. Dan luar biasa ketika antum berani membuka kitab yang lain, ternyata banyak sekali maklumat yang tidak ada di kitab yang selama ini mungkin jadi pegangan dalam kehidupan kita. Jadi fikih pun sama. Tidak mungkin bergantung pada satu kitab. Sehebat apapun tidak mungkin. Pasti harus buka kitab lain. La yughni kitabun an kitab. Tidak ada kitab yang mencukupi kitab yang lain. Pasti masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Dan harus berani kita untuk membuka kitab-kitab yang belum pernah kita pelajari. Baik. Dia mau hilang. Opo iki? Nah. Maghlub. Kalau antum bacanya maghlub, nanti dikasih nasi Arab, kemudian ada ayamnya, ada cabenya. Maghlub, ya, kebalik. Nasinya nyajikannya kebalik. Maghlub. Ini maghlub. Maghlub artinya apa? Keplitut, ya. Dia min ghairi ikhtiyarihi.
Dia berkata sesuatu bukan bagian dari zikir salat, tapi min ghairi ikhtiyari, muncul dewek, kepleset dewek. Dengan begitu dia ngomong tanpa dia pikir sama sekali. Ya. Beda dengan ghairu maghlub. Nanti ada contohnya. Maghlub ini contohnya apa? Apa ini? Soal. Ya. Kalau yang anak tulis tadi watuk. Ya, soal itu watuk. Ya. Utas, utas apa? Wahin. Tadi kan saya tulis ya, watuk wahin. Kayak Arab aslinya kayak gitu. Wa nahwihi, dan yang semisal dengan itu. Yang semisal dengan itu apa? Tadi saya sampaikan. Perkataan yang keluar tanpa antum bisa kendalikan metu dewek. Niatnya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuk subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bablasan, Pak. Ya. Padahal lafaz itu tidak ada di dalam salat, betul enggak? Ya, kafaratul majlis tidak ada di dalam salat, adanya di luar salat, setelah salat ada. Dalam salat tidak ada. Tapi dia mengucapkan tanpa ikhtiar. Ya. Kayak gue metu dewek kepelitut, ya, salah, tidak sengaja. Maka yang seperti ini dihukumi seperti batuk, dihukumi seperti bersin, maka tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Ghair maghlub sekarang ya, perkataan ghair masyru' yang tidak ada unsur kepelit. Ya, tidak ada unsur kepelit. Ada dua, kemarin kita sudah jelaskan yang zahir lafaz wa ma'nan. Jelas lafaz dan maknanya. Ya. Contohnya apa? Jelas lafaz dan maknanya. Ngomong perkataan ghairu masyru', jelas lafaz dan maknanya. Yang satunya khufi lafzan, tambah cuil. Nah, khufi, iya betul betul. Ya makna. Lafadznya yang pertama adalah zahir, lafadz dan maknanya. Yang kedua, lafadznya tidak jelas tapi maknanya jelas. Ya. Contoh yang lafadznya jelas dan maknanya jelas apa contohnya? Aduh, bisane, lah, ya. Lunga lunga lunga, belayu 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 misalnya. Ya. Tadi kasus apa namanya? Masjid yang gempa bumi. Ya, hampir runtuh. Saya katakan sholatnya masih bisa sah selama tidak mengeluarkan perkataan yang membatalkan sholat. Langsung aja keluar dari masjid. Kemudian nanti melanjutkan. Tapi kalau di dalam proses, yuk metu 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 metu. Nah, di luar sudah nggak mungkin untuk melanjutkan salatnya karena salatnya sudah batal dengan perkataan di luar salat. Dalilnya apa tadi? Ya, hadis tentang Muawiyah, la yahillu fi hadhihi shalah kalamul adamiyyin. Tidak halal di dalam salat kita perkataan kalian sehari-hari. Mau itu zikir, mau bukan zikir sama. Ya. Gak sengaja mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Misalnya antum lagi sholat di tempat terbuka, kemudian ada lewat seseorang lawan jenis yang pakaiannya misalnya haram, ya pakaiannya haram, yang bisa mengumbar atau mengundang syahwat kaum laki-laki. Kemudian dalam sholat karena antum ya nggak sengaja mengucapkan la haula wala quwata illa billah, nggak sengaja, tapi itu bukan bagian dari zikir salat, ghairu masyru', ya, mubtilun. Nah, perkataan mu'alif kakalamihi fi sulbiha sawa'un kana al-kalamu amdan aw sahwan aw jahlan ta'ian aw mukrahan aw wajaba li tahdhiri dharirin wa nahwihi sawa'un kana li maslahatiha aw la was salatu fardhan aw nafla, sama tabtulu bihi, batal. Ya, perkataan ghairu masyru' yang lafadznya jelas maknanya jelas batal. Nah, ini di maghlub ada juga buka. Oh, buka kok begitu sih tulisannya?
Bala gue. Ya. In khasyah. Di maghlub ada tambahan, ya, yang tidak bisa menahan diri keluar begitu saja adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa tidak batal, yang bagian sini tidak batal ya. Yang bagian sini bisa batal. Pencet, Pak. Ya. Yang bagian sini membatalkan. Nah, ini yang lafadznya jelas, maknanya jelas tadi. Sekarang yang lafadznya tidak jelas, tapi maknanya jelas. Contohnya apa? Nah, ngikik. Ik, ya. Ik, ngikik atau tertawa kecil. Ya. Kik itu terdiri dari dua huruf. Ya, oleh ilmu sendiri huruf-huruf dua huruf bid'ah itu. Ya, memang betul. Ya, pengklasifikasian ini bid'ah. Akan tapi ada dalilnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya yang tertawa kecil di dalam sholat untuk mengulangi salatnya. Kemudian para ulama mengambil kesimpulan karena apa? Kasusnya mungkin mirip tapi berbeda, sehingga diambil inti dari tertawa kecil apa? Keluarnya, ya, keluarnya perkataan dari lisan yang paling tidak menimbulkan dua huruf, paling tidak menimbulkan dua huruf atau lebih jelas, minimal dua huruf. Kik. Nah, menangis, jadi disampaikan tidak membatalkan, tapi bisa jadi membatalkan. Kapan? Ketika menangisnya bukan takut kepada Allah Subhanahu. Nah, kemarin kita contohkan nangisnya apa? Nangisnya karena imamnya sedang membaca wa yas'alunaka anil mahid. Ya. Kemudian makmumnya menangis deras, Pak. Tetesan air mata. Ya, sampai kering air mata ini menangis, Pak. Karena sedang dilanda, ya, energi yang tidak tersalurkan, ternyata temannya sedang terkena bulanan, ya, jadwal bulan, sehingga ingin menangis ketika imam membaca bertanya kepadamu tentang wanita yang sedang haid. Nah, padahal ayatnya tidak menyedihkan ya, tapi makmumnya nangis, Pak, karena buat dia kejadiannya sangat menyedihkan karena dia sudah libur selama 1 bulan, Pak. Itu resikonya cuma satu seperti itu, Pak. Jadi kalau dia palang merah, antum ikut palang merah. Kalau dia sakit, antum ikut sakit. Sama yang ngomong juga sama, Pak. Ya. Maka tangisan yang seperti ini bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini membatalkan salat. Tangisan yang bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala membatalkan salat. Kias. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Kias kepada apa? Kias kepada apa mau disebutnya ya? Kias kepada Hah? Kias kepada apa? Ini kias sih. Ya bagi. Iya, kias kepada tertawa kecil siapa maning? Ya. Ketika menimbulkan dua huruf, orang nangis kan juga keluar dua huruf, Pak. Hi, ya enggak? Hi itu ha, kasroh ketemu hamzah sukun, Pak. Hi, hi. Nah, nangis itu keluar dua huruf sehingga mengambil hukum yang sama dengan tertawa kecil. Juga tanah nah, ya. Tanah nah itu berdeham. Ya. Itu mengambil dua huruf, Pak. Ya. Hem itu harful ha dengan mim, ya, mengambil dua huruf. Tapi ada dalil lain yang mengatakan bahwasannya berdeham tidak membatalkan salat. Hadisnya ada di kitab itu, ya, bahwasanya sahabat Ali 2 kali ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu di siang hari dan satu di malam hari. Ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdeham untuk memberikan isyarat beliau sedang salat. Maka berdeham pada asalnya membatalkan salat kecuali kalau ada hajat. Contoh,
Harim antum di rumah, tolong bi, antum sedang sholat, tunggu sebentar, sudah rokaat terakhir, sudah tasyahud akhir, ya, tolong bi, boleh, ya, antum berdiam dalam sholat, boleh tidak membatalkan, karena lil hajah. Kemudian kita kasih contoh berdeham yang membatalkan sholat kemarin bagaimana? Hah? Saut-sautan, kemudian batire nembe nikahan, Pak. Batire nembe nikahan, subuhan masbuk. Ya, masbuk rambutnya teles. Ya, dapat soft sebelahnya antum. Ya, pas teka rambutnya teles. Kayak gue ya. Les anyaran. Nah, batal ya. Sing teka masbuk ora batal, sing mangkat disitan justru batal gara-gara ya gara-gara ya rambutnya telas, gara-gara rambutnya telas. Kalau rambutnya orang telas orang batal gitu. Tapi gara-gara rambutnya telas ya bener ajib ya. Atau meniup ya. Antum lagi sholat ada laler nemplok neng pagar didudut pagar ya. Ada laler nemplok ya. Antum tiup. Nah, membatalkan sholat tidak? Ya, ada laler nemplok antum tiup. Membatalkan sholat tidak? Tidak, kok bisa tidak? Hah? Ya karena tidak ada dua huruf, cuma angin tok. Beda kasus kedua. Lalu nemrok ya, bu, ya, bu, bu, sampai bunyi ba dhammah ketemu ha bu. Ya, ba dhammah ketemu. Nah, maka mengambil hadis apa? Hadis tentang ngikik. Ya, mengambil hadis tentang ngikik sehingga membatalkan salat. Ya, jadi para ulama itu menjadikan kias merupakan dalil yang muttafaq alaiha. Ya. Kias itu dalil yang disepakati para ulama untuk digunakan. Mengapa? Karena kasus itu akan berkembang. Kasus akan berkembang. Sedangkan dalil nggak ada yang baru. Nggak mungkin muncul hadis baru itu nggak ada. Tapi kasus pasti semakin banyak dan baru. Bagaimana untuk menghukumi mereka? Satu-satu jalan cuma kias, nggak ada lagi. Ya, kasus akan berbagai macam, teknologi akan maju terus. Tapi kalau menggunakan kias, maka al-asbah bil asbah, seperti perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu, kalau engkau tidak menemukan dalil dari Quran, tidak menemukan dalil dari sunnah tentang masalah itu, fanzuru al-asbah bil asbah, maka perhatikan yang mirip. Ya, kasus-kasus yang mirip, kasus yang kamu temui ada kemiripan dengan ayat apa atau kemiripan dengan hadis apa. Yang heran, ini adalah dalil yang sepakati para ulama salaf. Kemudian dikatakan kias itu bukan dalil. Ya, ijma bukan dalil. Dalil itu cuma dua, Quran dan sun. Iya betul, dalil Quran dan tapi Quran ayat baru ada enggak? Enggak ada. Hadis ayat baru ada enggak? Enggak ada. Tapi masalah akan semakin muncul semakin ke depan akan banyak masalah yang baru. Apa ada dalil tentang larangan Bitcoin, blockchain? Ada nggak? Nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Tapi akan diambil asalnya. Ini mirip dengan kasus apa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menafikan dalil ijma dan qiyas ini orang yang betul-betul sedang menyesatkan umat. Tidak mungkin masalah itu ada semua di zaman dulu, nggak mungkin. Pasti semua akan berkembang. Zaman akan semakin baru, orangnya beda, teknologinya beda, pakaiannya beda, gaya bicaranya berbeda. Tapi ada kemiripan enggak dengan ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi? Nah, itu namanya qiyas. Wal qiyas alal mansus mansus. Nah, itu lebih jelas lagi dalam uh, Rawdatun Nadhir, ya, Rawdatun Nadhir. Kita membahas tentang usul fikih, muqarranah, banyak mazhab di sana disampaikan. Wal qiyas alal mansus itu mansus, barang siapa yang melihat kias itu dalil yang lemah. Perhatikan, kias terhadap ayat Quran, kias terhadap hadis Nabi itu seperti berdalil menggunakan ayat Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bukan dalil baru, kias dan ijma itu bukan dalil baru. Ijma itu tidak mungkin tiba-tiba terhadap masalah yang nggak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, itu tidak mungkin. Ya. Jadi ijma dan qiyas adalah turunan dari Quran dan Sunnah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kontemporer yang akan semakin banyak dan semakin bervariatif. Baik, sudah habis tuh ya. Waktunya sudah malam banget.
Gimana? Mau dilanjutin enggak? Wis nyerah. Nyerah apa ora? Denger oleng ya wis. Apa mau tanya jawab silahkan. Ada pertanyaan enggak? Silahkan. Mm-mm. Ya, wajib. Mm-mm. Taib dikatakan pada asalnya tidak wajibnya. Tidak diganti pun tidak wajib. Tidak diganti pun tidak wajib. Apalagi diganti, ya, lebih-lebih tidak wajib lagi. Lebih-lebih tidak wajib. Jadi tambahan perkataan yang masyru' itu tidak wajib sujud sahwi apapun kondisinya. Sengaja tidak sengaja sama. Ya, karena apa? Secara umum itu memang ada di dalam cuman tempatnya yang salah. Wa yusannu akan tetapi disunahkan. Sunahkan untuk sujud sahwi. Karena apa? Tetap saja itu menandakan kurangnya konsentrasi. Kalau nanti di akhir dia ingin sujud sahwi maka sah. Ya, dia tetap sah untuk sujud sahwi karena tadi terjadi kekurangan di dalam salatnya. Meskipun sudah diperbaiki, tapi tetap saja ya ada kelalaian, ada hukumnya sunnah saja, tidak bisa sampai wajib sama sekali. Baik, ada lagi? Insya Allah berikutnya bahkan mengenai sujud sahwi karena kekurangan, kurang rukun, kurang wajib, keraguan dan tatimah, penyempurnaan tentang sujud sahwi. Terakhir itu insya Allah bagian di pertemuan yang akan datang. Dengan itu insya Allah kita selesai mengenai sujud sahwi. Antum sudah menguasai itu, masya Allah tabarakallah, di atas fatwa Imam Ahmad, dan itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Jangan sampai kita menguasai khilaf tapi justru tidak memiliki keyakinan mana yang rajih. Akhirnya yang rajih ngikuti gurunya, padahal gurunya belum tentu standar ijtihad, belum tentu seorang mujtahid lebih baik ngikuti Imam Ahmad. Beliau sudah jelas diakui sebagai mujtahid mutlak, ya, mujtahid mutlak yang tidak boleh taklid kepada orang lain. Ya, karena beliau harus mengambil kesimpulan sendiri. Baik. Ada lagi? Ada? Cukup. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Berkaitan dengan bagian ini mungkin sedikit membingungkan, tapi ketika antum murojaah terus dengan studi kasus, ya, studi kasus nanti akan antum lama-lama paham bagian ini bagaimana cara menggunakan, menggunakan. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, insyaallah taala, ada pertanyaan di Facebook kayaknya ada pertanyaan ya, pertemuan kemarin ya. Berkaitan dengan kaifiyah ini saya jawab karena tadi saya komentar di situ janji malam ini akan saya baca. Padahal itu materi besok. Labas. Pertanyaannya apa Pak? Bisa dibukain enggak? Kemarin. Di video yang kemarin, di live yang kemarin. Kalau nggak salah kaifiyah sujud sahwi. Cara sujud sahwi itu bagaimana? Ya, cara sujud sahwi itu bagaimana? Iya benar. Tanya itu enggak? Itu ada di akhir materi tentang sujud sahwi. Apakah ada bacaan yang perlu dibaca saat sujud sahwi? Oh iya, ini dijawab oleh mu'alif di akhir bahasannya. Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala, wa sujudu sahwi wa ma yuqalu fihi wa fir raf'i minhu ka sujudi sulbi salah. Sujud sahwi itu persis seperti sujud di dalam sholat. Caranya, bacanya, ngangkat kepalanya, semuanya sama persis, tidak ada perbedaan. Dan perbedaannya sedikit, sujud sahwi itu terjadi sebelum salam atau setelah salam. Kalau sujud sahwinya setelah salam, maka harus dibaca lagi tasyahud akhirnya, harus dibaca lagi. Mengapa? Karena di dalam sholat kan dikatakan di dalam sholat itu tidak ada sujud yang setelahnya salam kecuali di antara keduanya membaca tasyahud.
Kalau sujud sahwinya sebelum salam, ya sudah tasyahud, sujud sahwi tidak tasyahud lagi, tinggal membaca salam. Kalau setelah salam, maka harus tasyahud lagi, karena tidak ada di dalam sholat sujud langsung salam, nggak ada. Ya pasti ada tasyahudnya. Nah, jadi ini termasuk kias, ya gunakan kias bahwasanya sujud sahwi itu mengambil hukum sujud di dalam sholat persis, gerakannya, tata caranya, bacaannya. Jadi setelah sujud sahwi, perhatikan sujud sahwinya sebelum atau setelah salam. Harusnya setelah salam, sebelum salam, tapi saya lupa, maka lakukan setelah salam. Jangan lupa setelah sujud sahwi baca tasyahud, kemudian baru salam. Kalau sebelum salam sudah tasyahud, sujud sahwi berarti tinggal salam. Gampang ya? Insyaallah taala seperti itu. Antum di dalam salat berapa kali? Ya sudah. Persis, saya kan bilang persis, ya. Di dalam salat ada sujud satu kali enggak? Dalam enggak ada, ya sama sujud sahwi berarti tidak ada satu kali. Ya. Sajdataini, dan itu lafaz hadis, fal yasjud sajdataini, lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maka aku perintahkan dia untuk sujud 2 kali. Nah, diambil sederhananya, sujud sahwi itu persis seperti sujud di dalam sholat. Semuanya, jumlahnya, caranya, bacaannya, bagaimana menutupnya sama persis. Tidak ada perbedaan. Ya, taib. Ada lagi? Nggak ada? Kekurangan tasyahud yang mana? Tasyahud awal berarti. Yang kurang tasyahud awal ya. Baik, barakallahu fiik. Ini betul mualif menutup dengan masalah ini ya. Fa in sajada qabla salam ata bihi ba'da faraghihi min at-tasyahhud wa sallama aqibahu wa in ata bihi ba'da salam. Berarti kan ini kasusnya setelah salam ya. Tasyahud awal kan tidak menggugurkan rakaat kalau ditinggal, tapi mewajibkan orang yang meninggalkan tasyahud awal itu nanti terkena kewajiban sujud sahwi. Nah, wa in ata bihi ba'da salam, kalau kasusnya setelah salam, karena sebelum salam tidak mungkin ya, kasusnya berarti setelah salam. Jalasa ba'dahu muftarishan fi thunaiyah, tergantung ini sholatnya 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat. Kalau kasusnya sholat 2 rakaat muftarisha, duduknya iftirash ya. Jadi kasus tadi langsung duduk ya. Kalau lebih dari 2 rakaat mutawarrika fi ghairiha. Ya, kalau kasusnya di sholat yang lebih dari 2 rakaat dan tidak merusak rakaat, berarti tinggal sujud sahwi kan? Tinggal sujud sahwi saja. Maka lihat jumlah rakaat sholatnya. Kalau 2 berarti duduknya apa tadi? Iftirash. Kalau lebih dari 2 maka duduknya tawarruk ya fi ghairi. Wa tasyahhada wujuban at-tasyahhudal akhir ya. Setelah sujud selesaikan sebelum salam tadi seperti kita sampaikan wajib wujuban ya, dia membaca tasyahud akhir baru salam li'annahu fi hukmil mustaqil fi nafsihi, karena itu seperti salat tersendiri maka harus dilengkapi dengan tasyahud. Gimana gambarannya, jelas enggak? Iya, karena salahnya semuanya kan, yang salah kan semuanya kan, makmumnya juga ngikuti imam kan. Iya, jadi makmumnya pun juga harus ikut. Memang yang bagus adalah berjamaah. Kalau memang sulit berjamaah maka sendiri-sendiri. Nanti insya Allah ada pembahasan di pertemuan berikutnya tentang apa tadi, kesalahan imam yang imamnya tidak sujud sahwi. Tapi kalau bisa bareng-bareng maka alhamdulillah selesai semuanya. Masya Allah. Gak ada lagi? Sudah cukup. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.